Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-35. Matius 18 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-35. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang kelima. Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua yang berseru kepadamu. Renungan hari ini berjudul Kuasa Pengampunan, ditulis oleh Dave Brennan. Sebuah berita dari tahun 2021 melaporkan tentang 17 misionaris yang diculik oleh sebuah geng. Geng tersebut mengancam akan membunuh mereka beserta anak-anak apabila tebusan yang mereka tuntut tidak dipenuhi. Namun luar biasa, semua misionaris itu akhirnya dilepaskan atau berhasil melarikan diri. Setelah selamat, mereka mengirimkan pesan kepada para penculik. Tuhan Yesus mengajar kami melalui perkataan dan teladan hidupnya bahwa kuasa pengampunan yang dilandasi kasih lebih kuat daripada kebencian terhadap kekerasan. Oleh karena itu, kami mengampuni kalian. Tuhan Yesus menegaskan bahwa pengampunan itu penuh kuasa. Dia berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Kemudian, saat menjawab Petrus, Kristus menyatakan seberapa sering kita harus mengampuni. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Dan di atas kayu salib, dia menunjukkan pengampunan ilahi dengan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengampunan sejati dapat terwujud saat kedua belah pihak melangkah menuju pemulihan dan rekonsiliasi.
Meski dampak kerusakan tidak dapat dihindari dan dibutuhkan hikmat untuk mengelola hubungan yang terlampau menyakitkan atau tidak sehat, pengampunan dapat memulihkan hubungan dan menjadi kesaksian akan kasih dan kuasa Allah. Karena itu marilah kita berusaha untuk melepaskan pengampunan demi hormat kemuliaannya. Sahabat ODB, kapan kita merasa paling sulit untuk mengampuni? Lalu bagaimana Anda dapat mempercayai Roh Kudus dalam menolong Anda untuk mengampuni sesama? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk menjangkau mereka yang perlu kuampuni sebagai kesaksian atas kuasa dan kebaikan-Mu. Amin.